Halo semuanya, selamat datang di School Door SMP Negeri 7 Bandung. Aku Raul. Aku Dea. Kali ini kita bakal bawa kalian semua keliling-keliling 7 dan mengenal tentang profilnya. So, stay tune ya. Dadah. Sekarang kita ada di lorong kelas 7 dan kelas 7 sendiri itu punya 3 lantai dan yang paling bawah itu ada kelas 7A sama kelas 7B. Dan kita bergerak ke gedung yang kedua. Ini ada gedung buat kelas 7 dari C sampai I. Jadi bisa dihitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, aku jelek di matematika sih. Pokoknya dari C sampai I, semuanya ada di atas sana. Dan gedungnya juga 3 lantai guys. Tapi kelas 7-nya dimulai dari lantai 2 dulu. Ya. Dan sekarang ayo kita ke atas. Jadi kita udah ada di lantai 2 kelas 7 yang tadi aku sebutin. Di sini kita punya kelas 7C. Di depannya ada kursi warna merah yang disediain buat kalau anak-anak kelas 7C-nya mau duduk santai di depan gitu kalau lagi istirahat. Terus kalau kalian lihat tiap kelas itu pasti dikasih tong sampah 2. Dan itu beda jenis ya, ada yang merah, ada yang hijau. Yang hijau berarti itu organik, yang merah anorganik. Nah, berarti sekolahnya itu pasti bersih banget kan? Dan itu sudah terbukti. Kenapa? Karena sekolah ini juga sudah masuk sekolah Adiwiyata, yang berarti sekolahnya lingkungannya bersih gitu. Dan kalau kita terus ke sini, kita ke kelas 7D. Ini kelas 7D. Terus kalau kita ke sini, ini ada sebuah ruangan yang biasa dipakai buat gudang angklung. Untuk ekskul angklung di 7, dia datengin dari saung angklung ujonya asli. Jadi udah pasti terjamin lah pelatihnya pasti jago gitu. Dan mereka juga udah dapat kejuaraan yang banyak banget. Di sebelah gudang kita punya kelas 7E dan di belakang kita ini kita punya kelas 7F. Nah, kan tadi dari kelas 7C sampai 7F. Sekarang kita lanjut ke kelas 7G. Nah, kelas 7G ini bisa dibilang sedikit menyendiri. Kenapa? Karena dia ruangannya punya sendiri gitu. Dia dibatasin sama tangga di sini. Terus ya kelasnya cuma sendiri gitu. Nggak bisa ke kelas yang lain selain lewat sini. Gitu. Dan sekarang kita langsung ke lantai 3. Nah, kalau kita mau naik ke lantai 3 itu, kita bakal lewatin toilet laki-laki. Ini di sini toilet perempuan nggak boleh masuk ya. Sekarang kita ada di lantai paling atas kelas 7. Nah, di sini itu ada kelas 7H, sama di belakang sana ada kelas 7I. Nah, di pinggir sini kita punya gudang juga, tapi peruntukannya beda. Kalau di bawah tadi peruntukannya untuk angklung, kalau di sini untuk hasil-hasil prakarya dari tangan-tangan kreatif 7. Nah, kalau kita lihat di sini, coba sini. Ini benar-benar keren. Ini dari kayu dan bentuknya tuh kayak kepala transformer gitu. Jadi keren. Sekarang kita ada di bagian kelas 8. Nah, buat kelas 8 itu sebenarnya kelasnya tuh kayak ngelilingin aula gitu. Jadi di bagian sini cuman ada 3 kelas, yaitu 8A, kelas 8B, dan kelas 8C. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, kita sini dulu. Ada sesuatu yang menarik yang nggak semua sekolah punya, yaitu hidroponik. Hidroponik ini cara kerjanya, jadi kalau kalian lihat akuarium ikan gitu ya, pasti kan ada tuh yang buat filternya. Nah, itu tuh sama kayak gini kerjanya. Nanti air hujan sama air yang ada di sini nanti disedot, terus ke atasin, lewati pipa itu, terus nanti di sini ada tanaman-tanamannya. Cuma di sini masih belum dikerjain lagi. Tapi nanti pas kalian masuk ke 7 pasti ada tanaman. Nanti ke situ ke bawah terus sampai ke tong hitam lagi dan disedot lagi dan begitu seterusnya. Kita punya dua hidroponik di sini. Yang satu sama yang 2 ini. Lalu kita jalan ke sini. Kita punya vertical garden. Hampir lupa. Ini ada vertical garden di depan kelas 8A. Lalu ini ada ruang OSIS. Ini
sini tuh banyak banget kegunaannya. Kalau misalnya kita abis ngadain event gitu, terus kita pengen istirahat bisa di situ. Bisa di situ. Oh ya, Istirahat bareng juga. kalian jangan lupa masuk Konarinata Anubawa ya. Buat informasi itu tuh nama OSIS. Nama OSIS SMP Negeri 7 Bandung. Bisa dicek juga Instagramnya di @konarinata. Oke, kita lanjut. Ini ruang peralatan olahraga. Jadi kalau misalnya kita mau pelajaran olahraga, misalnya tentang basket atau tentang bulu tangkis, kita bisa ngambil alat-alatnya di sini. Oke, kita lanjut ke sini. Nah ini yang ngajar di sini. Selain tempat cuci tangan, ini juga berfungsi sebagai tempat wudhu. Tempat wudhu untuk sholat zuhurnya perempuan. Kenapa? Karena perempuan sholat zuhurnya di aula yang bakal kita samperin nanti ke sana. Tapi kita sekarang lewat ini dulu. Sekarang kita balik lagi ke sebelah kelas 8C. Di sini itu ada mading buat ekskul fotografi sama anak-anak yang ngikutin festival literasi di sekolah. Terus sebelah kelas 8C itu ada ruangan tata usaha. Biasanya kalau misalnya kita butuh absensi, kita bisa ngambil di sini. Oh ya, jangan lupa di pojokan ini ada koleksi-koleksi mahakarya dari kelas 9 yang lalu. Ini ada kayak astronot dari tanah liat semuanya tuh. Ini kelas 9G, ini kelas 9F, tuh ada bunga. Keren-keren banget ya pokoknya. Lanjut, kita ke depan sana. Setelah dari TU, kita sekarang ke sini. Ini ada berbagai prestasi yang terabadikan yang dicetak oleh anak-anak dari 7. Bisa kita lihat di sini ada ini teh? Lomba basket, lomba model. Terus ada juga apa ini teh? Basket lagi tuh. Basketnya banyak banget. Futsal juga ada tuh. Festival budaya. Pokoknya banyak banget prestasi yang telah dicapai oleh anak-anak 7. Dan selain di sini juga masih banyak segudang ada. Tapi kita ada di sini juga. Hebat ngasih tahunya. Oh ini ada yang paling baru nih. Ini teh sing. Ini adalah juara tahun lalu. Jadi kita udah sampai di pendoponya 7. Ini posisinya berada di persis depan aula. Nah, sekarang kita masuk ke aulanya ya. Kita udah sampai di aulanya 7 yang which is gede banget. Ini selapangan badminton ini bisa muat. Di sana ada panggung dan alat-alat musik. Alat musiknya juga. Mau ada yang modern, ada juga yang tradisional, komplit pokoknya. Nah di sana ada mading digital yang ya karena ini hari libur jadi nggak dipasang, tapi biasanya dipasang di depan pendopo situ. Wah, di sini juga ada foto-foto orang-orang, anak-anak yang pernah berprestasi gitu. Bisa jadi sebagai kenang-kenangan gitu juga. Nah ini yang kita tadi omongin tentang Adiwiyata. Ini udah ada sertifikatnya penghargaan Adiwiyata sebagai sekolah Adiwiyata 2009, Jakarta 5 Juni 2009. Yang ditandatangan oleh Menteri Pendidikan Nasional pada waktu itu, yaitu Pak Bambang Sudibyo. Keren banget kan, makanya pokoknya bangga deh kalau bisa masuk 7. Terus di sini kita punya koleksi bendera-bendera gitu. Ini ada bendera merah putih, ini bendera Kota Bandung, bendera distrik, ini dan bendera OSIS. Sekarang kita ada di depan ruang sarana. Nah, posisi ruang sarana itu tepatnya di sebelah kiri aula. Ruang sarana ini tuh isinya tuh kayak mic gitu yang biasanya dibutuhin kalau misalnya kita lagi ngadain acara di aula. Tapi karena ini dikunci jadi kita nggak bisa masuk. Sekarang kita lanjut ke sini aja. Oh iya, sampai lupa, ini ada meja pingpong. Kalau di sekolah di SD dulu SD atau tenis dulu, meja ada pingpong. Di sini juga ada pingpong. Biasanya ini dipakai sama guru-guru kalau lagi waktu senggang. Jadi guru-guru juga bisa sambil olahraga. Iya. Terus kita lanjut ke sini. Oke, jadi kita udah sampai di greenhouse-nya 7. Greenhouse-nya cukup bagus. Ini kita punya di sini
teman-teman OSIS kita yang lagi nyiramin tanaman. Dan di hari biasa juga ini tuh pasti selalu disiram sama carakan-carakannya kita biar si tanamannya tuh nggak layu gitu. Bisa kita lihat juga ini masih pada bagus-bagus banget tanamannya, padahal sama OSISnya udah ditinggalin hampir 3 bulan karena pandemi. Nah, kalau misalnya kita lanjut lagi ke sini, ini itu ada toilet perempuan. Toiletnya bagus kok. Terus di pojoknya itu ada ruang ganti. Kalau kalian mau lihat, bisa. Kita lanjut ke lab IPA. Oh iya, tahan dulu. Nah, Hold on. hold up. Jadi lab IPA itu kan pasti penuh apa namanya teh cairan-cairan gitu kan, cairan-cairan kimia dan semuanya itu disimpan di sini di ruang persiapan lab IPA. Ini ya ruangannya tuh punya 2 akses. Yang satu lewat sini, lewat greenhouse. Yang satu lagi lewat lab IPA-nya sendiri. Nah, ini baru kita ke lab IPA-nya. Nah, ini kita sudah sampai di lab IPA-nya. Di dalam lab IPA kita cukup lengkap dari mulai Peralatan-peralatannya, cairan-cairannya, terus ada panggung kecilnya juga kalau kita mau presentasi. Terus kalau kita mau masuk ke dalam lab IPA-nya juga, ini ada tata tertib laboratoriumnya gitu. Terus kita juga punya apa namanya teh kayak rangka-rangka manusia gitu. Jadi kita bisa belajar tentang organ-organ manusia secara detail gitu. Ya. Sekarang kita balik lagi di depan Aula SMP Negeri 7 Bandung. Itu ada ruang guru. Di sini itu kalau misalnya ada guru yang lagi nggak ngajar itu bisa di sini. Bakal nunggu di sini. Terus di sebelah ruang guru ada ruang tamu. Ini kalau misalnya ada tamu-tamu dari luar atau ada turis yang mau mampir atau mau tahu tentang SMP Negeri 7 Bandung itu disuruh tunggu di sini gitu. Dan di dalamnya juga ada ruang kepala sekolah. Gitu. Lanjut. Di sini juga ada mading-mading. Kalau di sini madingnya lebih tentang apa namanya? Kegiatan. Ada dokumentasi kegiatan bakti sosial. Ada pawai obor. Dan ada dari hasil-hasil ekskul jurnalis. Lalu di sini ada gambar-gambar ekskul anak-anak yang mengikuti ekskul yang sudah lama gitu lulus dari SMP Negeri 7 Bandung ini. Nah, di sini kita punya ruangan kelas 8D, kelas 8E sama kelas 8F. Dan ya, aku udah mention ya, tapi aku pertegas lagi bahwa setiap kelas itu pasti punya tong sampah. Jadi, jangan nyampah di mana aja di 7. Oke, terus di sini ada mading yang ngikutin ekstrakurikuler silat, khususnya Taji Malela. Gitu. Lanjut, kalau misalnya kita ke sini, di sini itu ada kelas 8G. Lalu di sebelahnya ada ruang BK. Ruang BK tuh bukan cuma buat anak-anak yang bermasalah, tapi yang berprestasi juga bisa diajak masuk ke BK. Gitu. Lalu di sebelah BK ada kelas 8H. Dan sebelahnya lagi yang dekat tangga itu ada kelas 8I. Jadi kita udah sampai di gedung kelas 9. Sebenarnya kelas 9 tuh gedungnya ada 2. Yang satu gedungnya dari kelas H dari kelas G sampai kelas I. Dan gedungnya dari sini. Ini lokasinya di sebelah kanannya aula. Nah, lantainya juga lantai 2. Ini kita punya gedung kelas 9I yang di sini. Terus sekarang kita ke atas yuk. Nah, di sini kita punya punya ruangan yang buat kelas 9G sama 9H. Kita nggak bisa masuk karena ini dikunci ya. Jadi kita nggak bisa masuk. Tapi yang jelas pasti kelasnya bersih dan wangi. Oke, setelah dari gedung kelas 9 yang ke-1, kita ke toilet laki-laki yang kedua.
Di sini ada kaca buat bercermin gitu ya. Lalu kita lanjut ke sini. Oh ya, di sini ada rak sepatu juga buat yang mau wudu, mau sholat. Boleh simpan sepatunya di sini. Lalu kita sampai di toiletnya. Ini toiletnya ada apa ini? Ada 6. Tapi yang satu lagi untuk guru. Tempat wudhunya ada 3 sebenarnya. Satu di sini. Lalu yang kedua ada di sini. Ya. Oh, yang kedua ada di sini. Dan masjidnya ada 2 lantai ya, yang satu di bawah sama yang di atas. Oke, kita lanjut ke kelas 9. Oke, jadi kita udah sampai di gedung kelas 9 yang kedua. Ini lokasinya tepat di sebelah kanannya masjid. Ini bagian depan masjidnya. Dan ini gedung kelas 9-nya. Kita di sini punya ruangan kelas 9F. Terus di sini ada ruangan para wakil kepala sekolah. Terus ada kelas 9E, ada kelas 9D, sama ada ruang UKS juga. Kalau kalian sakit ya pasti kalian ke UKS kan, kelasnya di sana. Masuk, kita lanjut ke lantai 2. Lewat mana? Oh ya, tangganya ada 2. Ada di sana sama di sini. Tapi kita pakai yang ini aja. Jadi sekarang kita udah sampai di lantai 2-nya kelas 9. Di sini ada ruangan multimedia yang dilengkapi oleh CCTV. Jadi nggak ada maling atau apapun yang terlepas dari kamera kita, oke? Jadi jangan coba-coba maling di sini. Lalu di sini ada kelas 9A, kelas 9A, kelas 9B. Lalu ada lab komputer juga. Lalu di sebelah sini ada ruangan untuk kelas 9C. Itu. Ini ruangannya bekas UNBK ya, jadi ada tandanya ini. Tuh, ini ruangan UNBK yang kelima. Oke, jadi setelah dari ruangan kelas 9, kita lanjut keluar gerbang, ada perpustakaan. Nah, perpustakaannya cukup rapi, baru direnovasi. Dan kalau kalian mau minjam buku juga boleh ke sini. Nanti sama pihak sekolah bakal dibuatin kartu peminjamannya, kartu perpustakaannya. Oke, kita lanjut. Di sini kita punya koperasi 7. Emang lagi tutup ya, tapi nanti pasti buka kok. Lalu ada untuk fotokopi juga. Oh ya, hampir lupa. Kita ada lapangan di depan. Tepatnya lapangan basket. Dan cukup luas lapangan basketnya. Cuma kalau hari-hari biasanya kita agak kepotong sama parkiran mobil biasanya gitu. Tapi cukup lah. Dan selain di sini juga kita olahraganya bisa di Saparua, di rada ke kanan di 7-nya. Tuh. Di sini ada pintu yang langsung menuju ke ruangan kepala sekolah. Dan biasanya ini digunakan untuk tamu ya. Atau untuk saat ada acara biasanya ini dibuka. Oke, jadi selain tempat cuci tangan yang ada di dekat aula, kita juga punya tempat cuci tangan kedua ketiga. Ada di sini, dia masih baru. Awalnya ini untuk parkiran sepeda, tapi sekarang diganti menjadi tempat cuci tangan gitu. Lalu di sini kita ada pos security, lalu ada untuk kantin juga. Betul, Mang? Ya. Nah, ini mumpung lagi pada PJJ, pada pembelajaran jarak jauh, jadi sama pihak sekolah lagi direnovasi semuanya. Seperti yang kita lihat di sini, ini kayaknya ada gudang baru. Lalu di sini kita punya banyak banget makanan-makanan sama minuman-minuman yang enak-enak banget. Di sini ada kentang goreng, ada cakwe, ada gorengan juga buat kalian suka gorengan, ada batagor, ada bakso tahu, ada mie ayam, ada teh gitu kan. Banyak banget pokoknya. Kalian bisa beli hampir semua jenis makanan yang ada di Indonesia di kantin ini. Lalu ini tadi
Kaca-kaca ini adalah bagian dari ruangan kelas 7A dan B. Dan kalau kita ke sini, ini jalan menuju menuju lorong kelas 7A. Tapi karena dikunci jadi kita nggak bisa masuk. Jadi segini aja Skulptur SMP Negeri 7 Bandung kali ini. Semoga kalian hafal ya lingkungan SMP Negeri 7 Bandung. Makasih buat yang udah nonton. Bye-bye!